Detik-detik kedatangan Kevin Dick disambut meriah, langsung gabung latihan timnas hari ini. Mitch Hilgers dipastikan absen, Sintayong langsung tunjuk pengganti baru. Fotografer asal Belanda bocorkan oleh Romeni bakal proses WNI bulan ini. Calvin Verdong tiba-tiba masuk daftar pantau FIFA. Media Jepang tuding timnas Indonesia kirim mata-mata satu samurai biru latihan perdana. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu bek andalan timnas Indonesia, yakni Mitch Hilgers, dikabarkan tidak akan berangkat ke Indonesia. Kabar itu diungkapkan oleh media lokal Belanda, yakni Twente Insight, pada Senin 11 November 2024. Hilgers tidak akan berangkat ke Indonesia dan fokus pada pemulihan penuh, tulis judul media Belanda tersebut. Mitch Hilgers mengalami cedera saat FC Twente melawan Willem II. Akibat cedera hamstring pada kaki kanannya. Bek 23 tahun itu harus melewatkan laga melawan OGC Nice di fase kompetisi Liga Eropa. Dia berlatih secara terpisah minggu lalu. Setelah latihan terakhir pada hari Sabtu 10 November 2024 sebelum pertandingan melawan Ajax, diputuskan bahwa ia akan berpartisipasi melawan tim Amsterdam tersebut. Ia bermain hingga menit ke-84, ia digantikan oleh Gustav Lagerblink. Hilgers ditarik keluar karena kembali mengalami masalah pada kaki kanannya. Mitch Hilgers sepertinya belum sepenuhnya fit. Pasalnya ia tidak akan berangkat ke Indonesia pada laga internasional mendatang. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa itu belum sepenuhnya segar, tambah media Belanda tersebut. Twente Insight juga menyebutkan jika Mitch Hilgers akan menggunakan minggu-minggu mendatang untuk lebih meningkatkan kebugarannya, sehingga ia siap sepenuhnya untuk sisa musim setelah jeda internasional. Absennya Mitch Hilgers jadi kerugian besar bagi skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat sekelas Jepang dan juga Arab Saudi. Fotografer asal Belanda, yakni Milan Kamil, membocorkan rencana Romeni tiba di Indonesia pada November 2024. Pria yang rutin memotret langsung oleh Romeni ini memiliki hubungan dekat dengan penyerang 24 tahun tersebut. Minggu 10 November 2024, Romeni mengunggah foto terbaru di akun Instagramnya. Ia membagikan momen sedang mendribel bola di laga FC Utrecht melawan Heracles Almelo, yang mana laga tersebut berlangsung pada Sabtu 9 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Romeni bermain 31 menit dan membantu FC Utrecht menang 1-0 atas tim tamu. Dari sekian komentar yang ada di kolom unggahan Romeni, komentar Milan Kamil paling menarik perhatian. Milan Kamil meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan. Segera diketahui, emoji salaman identik dengan momen salaman Ketum PSSI Erick Thohir dengan calon pemain timnas Indonesia. Alhasil, kode dari Milan Kamil dibalas dan juga disukai oleh banyak netizen tanah air. Rumor kehadiran Romeni di Indonesia pada November 2024 pertama kali mencuat setelah wawancara anggota Komisi 13 DPR RI, yakni Jamaluddin. Dalam wawancara tersebut, Jamaluddin ditanya siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan proses WNI. Dengan tegas, Jamaluddin menyebut nama Romeni. Saya rasa kita punya Romeni. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat, kata Jamaluddin. Jika Romeni benar datang pada periode FIFA Matchday November 2024, pesepak bola lincah ini baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia dan juga menjamu Bahrain di GBK. Bek anyar timnas Indonesia, yakni Kevin Dick, dipastikan bisa bermain melawan Jepang dan melakukan debut bersama dengan tim Garuda. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion GBK Jakarta pada 15 November 2024. Kepastian itu diungkap Ketum PSSI Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagramnya. Kevin Dick siap membela timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick Thohir. Kevin Dick juga dikonfirmasi akan tiba di Jakarta hari ini dan langsung ke latihan bersama dengan rekan setimnya di timnas Indonesia. Hadirnya Kevin Dick saat sesi latihan ini sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Garuda. Sebenarnya, kabar Kevin Dick bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Jepang sudah muncul sejak akhir pekan lalu.
Namun rumor itu belum bisa dipastikan oleh PSSI karena PSSI sedang berusaha menyelesaikan kepindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Kevin Dix sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia. Baik 28 tahun itu siap memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Akhirnya saya menjadi WNI dan saya sangat bangga. Saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, ujar Kevin Dix. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan duel melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 mendatang. Laga itu digelar di Stadion GBK pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadirnya Kevin Dix ini tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia sudah kehilangan Miss Hilgers karena cedera. Para fans Garuda sudah tidak sabar dengan debut Kevin Dix ini. Seperti diketahui, Kevin Dix saat ini sudah berada di perjalanan dan sedang menuju ke Indonesia. Kabarnya, Kevin Dix akan tiba hari ini di Indonesia dan langsung akan bergabung dengan latihan timnas Indonesia pimpinan Sintayong. Salah satu media Jepang menyoroti peliputan yang dilakukan oleh jurnalis Indonesia kepada latihan perdana Samurai Biru. Salah satu media Jepang yakni Football Zone dalam artikelnya yang baru dipublikasi menyoroti banyaknya media Indonesia yang meliput latihan pertama anak asuh Hajime Moriyasu. Berhati-hati dengan perwakilan jurnalis, pemandangan yang tidak biasa di wilayah musuh. Media Indonesia banjiri sesi latihan, ulas media Jepang tersebut. Pada Senin sore, skuad Jepang menjalani sesi latihan pertama jelang melawan timnas Indonesia. Menurut Football Zone, ada sekitar 50 awak media di Indonesia berbondong-bondong menghadiri sesi latihan tersebut. Baik Yuto Nagatomo, Daiki Sakine, Yuki Takai, Ritsu Doan, hingga Joel Chima turun ke lapangan dan berangkat selama 50 menit. Mereka mengikuti setiap gerak-gerik timnas Jepang, tulis Football Zone. Sungguh ini pemandangan yang tak biasa. Sebelumnya tidak banyak media dari negara lawan di babak kualifikasi akhir-akhir ini. Ini jadi antusiasme tinggi terhadap sepak bola di Indonesia. Sambung ulasan media Jepang tersebut. Skuad Jepang tiba di Jakarta pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Para pemain Jepang itu mengalami kendala penerbangan karena pesawat harus berbalik arah. Masih bersumber dari media Jepang, disebutkan bahwa sejumlah media televisi Indonesia juga hadir di bandara saat skuad Jepang tiba di Jakarta. Mereka mengambil gambar langsung ke Nagatomo. Nagatomo terlihat memakai kacamata hitam dan disiarkan di media lokal Indonesia, kata media Jepang tersebut. Pada sesi latihan perdana Jepang, jelang laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Nagatomo dan kawan-kawan terkendala karena guyuran hujan. Skuad Garuda akan bertarung pada lanjutan pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertanding melawan Jepang dan juga Arab Saudi pada bulan ini. Sintayong sudah merilis pemain yang dibawa dalam pertandingan tersebut. Dalam daftar tersebut, salah satunya adalah Calvin Verdong yang saat ini membela NEC Nijmegen. Timnas Indonesia dalam mimpi besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Target realistis yang akan mereka kejar adalah melaju ke babak selanjutnya dengan mengunci posisi ketiga atau keempat di klasemen sementara. Saat ini skuad Garuda ada di posisi kelima dan baru mengoleksi 3 poin. Melawan Jepang dan juga Arab Saudi, target 4 poin akan membuat mereka kembali ke persaingan di papan klasemen. Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia. Dengan prioritas di bulan November ini adalah mengamalkan hasil yang baik saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi, tulis laman FIFA. Menariknya, FIFA menyoroti nama Calvin Verdong, bek timnas Indonesia. Pemain 27 tahun ini masuk dalam 7 nama yang aksinya akan dinanti pada bulan November ini. Memiliki catatan apik bersama dengan Nijmegen, Verdong diharapkan bisa melanjutkan aksinya dengan timnas Indonesia. Tentunya Sintayong sudah mempersiapkan strategi terbaik dalam duel sengit di bulan November ini. Selain itu, pemain yang berkarir di Eropa juga dipastikan segera hadir. Verdong saat ini sudah mencatatkan 5 cap bersama dengan timnas Indonesia. Dia juga sempat menjadi bahan eksperimen Sintayong bertugas sebagai menjadi bek tengah saat melawan Cina. Meski tampil solid, dia gagal membawa skuad Garuda menang dan harus menerima kekalahan 2-1 di laga tersebut.
Untuk memberikan kesempatan terbaik bagi timnya, pelatih kepala Sintayong kembali memanggil skuad terbaiknya, termasuk beberapa pemain yang berasal di Eropa, termasuk Verdong. Bek kiri 27 tahun ini memainkan peran penting dalam kemenangan telak 6-0 Essen Nijmegen atas Groningen baru-baru ini, tulis rilis resmi FIFA.